Aku main ATV. Pilihan aktivitinya tuh emang sebanyak itu buat semua umur foodies. Kalau gen milenial nih kayak Rizal mah main ATV aja udah seneng bener tuh. Cukup bayar 45.000, ATV-nya bisa dipakai keliling 3 putaran itu foodies. Gas! Luar biasa, Budis. Seru banget. Aku keliling-keliling ATV ini ke bawah. Pokoknya seru banget. Tapi ternyata aku sekarang udah lapar, Budis. Kira-kira ada makanan seru nggak ya di sini? Sekarang kita cari makan di sini, Budis. Let's go. Let's go. Foodies, aroma ayam bakar madunya udah memanggil-manggil nih. Smells good. Ditambah lauk pendukung yang lain, ada ikan asin balado, tempe goreng tepung, plus sambal yang bikin liwetan ini makin komplit. Budis, mari kita makan. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. First thing first, katanya ayam bakar madu di sini tuh enak banget, Foodies. Langsung aja kita buka. Wih. Ayam bakar ini seru banget, rasanya memang ayam bakar madu, dia madu sama rasa kecapnya lebih keluar, berasa banget. Kemudian manis kayak ibu-ibu yang ada di sini, Foodies. Udah gitu, empuk banget dagingnya. Dan teksturnya juga lembut banget. Sebenarnya dia sebelum dibakar ini dia sudah dalam proses perebusan atau pengukusan. Jadi dia memang lembut dan juga empuk banget, Foodies. Pilihan makanan berat, camilan, sampai dessert pun ada nih foodies. One of the bestnya ini nih, ayam bakar madu. Campuran madu dan juga kecap yang diolesi ke setiap sisi bikin kulit ayam tuh jadi smoky, lengket, dan juga lebih manis dari ayam bakar biasa. Biasanya nasi liwet itu kan dia rasanya tuh enak gitu, Foodies, karena terlalu banyak santan ibu ya. Tapi kalau ini, liwetnya tuh ngeliwet banget. Aroma dari santan, kemudian ada apa itu namanya, ikan-ikan kecil, ikan terinya juga wangi banget dan pulen banget nasinya, Foodies. Juara. Foodies, nasi liwet akan sempurna banget kalau pakai sambal kayak gini, Foodies nih. Pedes, tapi nikmat. Ini sambal yang cocok banget sama nasi liwet. Dia sambalnya tuh terasi banget, kemudian sambal matang dia, Foodies. Yang keluar rasanya itu terasinya seger ya, Bu ya. Sedap banget. Udah gitu campur dengan lalapan yang fresh kayak gini juga makin juara nih. Nah, ini sih judulnya One Stop Healing ya. Kalau anak-anak masih asik dengan aktivitasnya, orang tua pun bisa nunggu di resto sambil isi perut deh. Ngeliwet bareng kayak begini rasanya tuh mirip seperti ngebotram ya Bu Ibu. Apalagi ada Rizal tuh nyelip pula di tengah-tengah. Bikin tambah betah deh nih. Gimana ikan asinnya, enak, Bu? Enak, pokoknya pas. Kata ibu-ibu, ini enak banget ikan asinnya. Terbang kali ini. Wow. Enak. Jadi dia tuh ikan asinnya kayak kerupuk gitu, Foodies. Dia garing, renyah, ditambah lagi dengan bumbu sambal balado ini juga menambah cita rasa dari ikan asin ini semakin juara, Foodies. Ikan asin tipis atau kapas sering dimasak balado dan jadi pendamping nasi liwet. Nah, kalau sambalnya ini terlalu pedas, ikan asin balado ini bisa jadi alternatif foodies. Tanpa nasi pun, ini mah cocok banget dicemilin. Lazis! Foodies emang cocok banget ya banana split di sini. Es krimnya lembut. Kemudian ini 3 varian rasa, ada coklat, vanila, juga stroberi, dan pisangnya juga matangnya pas, dia nggak lembek, nggak keras. Taburan dari kacang ininya, Foodies, menambah cita rasa, sensasinya juga luar biasa seru karena memang kacangnya tuh kecil-kecil kayak gitu, jadi bisa digigit gitu, Foodies. Di era hitsnya kunafa pistachio, ini loh foodies suhu dessert pada zamannya.
Yes, banana split yang disebut dessert classic Amerika. Tapi pisangnya lokal yes, pakai pisang Ambon yang manisnya menyatu sama 3 rasa es krim. Enaknya. Dan mau tahu rekomendasi makanan tempat liburan yang seru banget? Jangan lupa saksikan terus Makan Receh, menu receh tapi rasa Rasanya malah berbeda kalau menurut aku Pudis. Lebih enak yang gowoknya aja, bener. Foodies, rujak yang ini bukan sembarang rujak loh ya, karena pakai buah-buahan asli Indonesia yang mulai langka. Wih, seru. Yap, ini nama buahnya gowok Foodies. Rada kayak mirip-mirip jamblang ya, tapi warna daging buahnya beda. Yes, daging buah gowok biasanya tuh berwarna putih atau ungu kemerahan. Gowok juga punya banyak nama nih Foodies. Ada yang bilang kupa, ada yang bilang kepa, ada yang bilang gohok, dan juga kali asem. Sekarang aku udah di depan cobek yang sangat luar biasa gede ini Pudis. Pudis, coba deh kalian lihat ini. Ulekannya aja bisa segede ini Pudis. Kayak megang piala apa gitu ya, piala Ami Award, Devi Julian ya kan, host tertampan 2024. Ini tangan aku. Ininya Pudis ya. Racikan rujaknya pakai cabai rawit sesuai selera ya. Pakai juga terasi secukupnya sama garam. Biar makin nikmat, biar nguleknya juga lebih mulus ya Foodies. Widih. Bu, Pudis, gerobaknya goyang nih Pudis. Aduh, saya jadi pengen ikutan goyang nih Bu. Diulek-ulek gitu. Aduh. Ternyata Pudis, selain cabe, terus ditambahin gula aren juga ya Bu. Iya. Bumbu rujak udah jadi, oke sip, kita gaskan potong-potong buahnya. Yuk Devri, kamu yang bener dong motongnya, jangan sampai offside ke jari loh ya. Aduh, hati-hati please. Yang menarik dari buah gowok ini, dia memiliki cita rasa yang sangat asam. Tapi asamnya itu sangat menyegarkan juga ya Bu ya. Ya. Tapi saya heran nih Bu, dari tadi kenapa Ibu pada nyowel-nyowel, nyongkel-nyongkel itu ya Bu ya? Iya, ini ada bijinya. Kalau Oh, ini bijinya Bu? Iya. Heeh. Jadi biar apa dibuang? kayak kalau kemakan nanti sepet. Oh, sepet. Iya, kalau kemakan. Oh, gitu Pudis. Kan katanya yang sepet-sepet itu adalah obat, ya nggak sih Foodies? Gowok sendiri kaya akan nutrisi seperti vitamin, serat, kalsium, sama zat besi yang penting banget untuk tubuh kita. Buah asli Indonesia yang satu ini juga sering dijadiin obat herbal loh Foodies, buat obat sakit mah dan gatal-gatal. Wah, mantep ya! Setelah dipotong-potong jadi beberapa bagian kayak gini, kita langsung ngaduk-ngaduk nih. Salah. Salah ya? Pudis, kayaknya saya serba salah nih Pudis. Gak ada yang bener, apa yang saya lakuin itu gak pernah bener. Yang bener kayak gimana Bu? Udah, makanya kamu jadi penyanyi aja deh Devri, biar ibunya aja yang jualan rujak ya. Ya Foodies, seporsi rujak klasis ini harganya mulai dari 15.000 aja. Kita coba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Pudis, bumbu rujaknya itu bener-bener enak banget. Asin, pedas, manis bercampur jadi satu. Dan yang paling aku suka dari ini tuh, dia rasanya pedas, pedas banget malah. Tapi apa ya? Nggak yang bikin kita kayak kepedesan gitu loh, masih bisa ditoleransi, tapi pedasnya segar gitu loh. Beuh, ini baru the real rujak ya Foodies, segarnya tuh beneran rame. Ada pedas, ada asam, ada manis, dan asin ya pas banget. Yang spesial dari rujak gowok Bogor ini adalah gowoknya itu sendiri. Nih, seperti yang udah aku kasih tahu tadi, gowok itu rasanya asem banget. Udah gitu ada manisnya juga sih, asem, manis, terus agak kayak getir, kayak sepet-sepet gimana gitu ya. Gimana kalau pakai sambal? Pudis, rasanya malah berbeda kalau menurut aku Pudis. Lebih enak yang gowoknya aja, bener.
Jadi, mungkin karena balance antara gowok dengan sambalnya yang lumayan banyak aku seduh, itu jadi rasa asamnya ketutup Pudis sama sambalnya. Jadi nggak yang dominan banget sampai bikin kita kayak keaseman gitu. Aku recommended yang gowoknya aja. Gimana Foodies? Pedas asam segar rujaknya udah berasa belum sampai sana? Just yang kepengen langsung aja merapat ya ke daerah Jati Sampurna, Bekasi. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Seger iya, asem iya, pedes juga iya. Wah, tapi ini bumbunya banyak banget Foodies ya, tuh. Jadi satu oyster aja tuh bisa 1 sendok full bumbu. Bawang gorengnya tuh berasa banget. Foodies, sebagai salah satu pantai favorit turis di Thailand, Pattaya tuh selalu rame ya. Tapi kalau mau agak tenang, geser dikit deh ke arah selatan. Ada pantai yang karakternya ini beda banget, namanya Jomtien Beach. Jomtien Beach ini terkenal karena garis pantainya yang panjang mencapai 6 km Foodies. Makanya kelihatannya kayak luas and tenang gitu ya. Swadikap, sebaik di Maika. Foodies, sekarang aku lagi di Jomtien Beach, Pattaya. Waduh, ini aku lagi mau menikmati sunset, indah banget tuh kan. Ini mungkin dalam waktu beberapa menit lagi, nggak nyampe 1 jam nih akan tenggelam mataharinya. Seru banget ya. Enjoy the moment Menjelang sore, pantai Jomtien ini makin hidup Foodies. Banyak orang datang buat nunggu sunset sambil jajan dong pastinya. Foodies, di sebelah sana tuh kayaknya ada makanan enak deh. Langsung kita coba yuk, sana yuk. Kita cobain yuk salah satu menu seafood yang katanya legend banget nih karena sudah hampir 30 tahun berjualan. Tempatnya sih sederhana Foodies, tapi penjualnya tuh kayak nggak pernah nyantuy. Selalu sibuk banget karena semuanya diracik langsung pas kita pesan. Aroy. Waduh, ini Foodies fresh banget ya. Ini aku lagi ada di Jomtien Beach, lagi mau makan kerang mentah. Oyster ya tuh. Ini nih Foodies, oyster salad atau dalam bahasa Thailand disebut Kam Hoi Nang Rom. Tiram yang digunakan masih fresh banget loh Foodies, disajikan di atas es biar tetap dingin dan kesegarannya terjaga. Tiramnya diracik ya dengan berbagai bumbu ala Thailand nih. Ada saus ikan atau nampla, perasan jeruk nipis biar segar, gula merah dan juga pasta cabai panggang. Wow, udah kebayang gak sih itu rasanya nano-nano kayak mana? Sebelum dimakan, oyster salad ini harus diaduk-aduk dulu ya Foodies, biar semua bumbunya menyatu dan nempel ke tiram. Wah, ini ternyata udah dipakein bawang goreng. Ini bawang goreng ya. Bawang goreng ini ada pakin dari Thailand juga, cuman dia cakap Melayu karena Thailandnya Thailand Selatan ya. Thailand Selatan. Salad pakai bawang goreng tuh agak lain ya Foodies, tapi emang di Thailand bawang goreng tuh salah satu bahan wajib buat masakan Thailand untuk menambah cita rasa gurih. Pedas, asem, seger, kecut karena memang dia selalu ya kalau di Thailand itu makanan seafood tuh selalu pakai jeruk ya. Pakai jeruk, jadi tuh rasanya tuh emang nano-nano banget Foodies. Seger iya, asem iya, pedas juga iya. Wow, tapi ini bumbunya banyak banget Foodies ya, tuh. Jadi satu oyster aja tuh bisa 1 sendok full bumbu.
Dan ini karena udah dicampur bawang goreng, jadi bawang gorengnya tuh berasa banget. Bawang goreng tuh garing banget. Terus ini dikasih daun kratin. Kalau aku perhatikan ya, foodies ya, ini mirip sama daun kayak apa ya? Sejenis daun-daun petai Cina tapi bukan gitu. Karena ini kecil banget, halus banget. Nih tuh, mirip-mirip rasanya memang mirip petai Cina ya kalau di Indonesia. Agak mirip sama popohan di lalapan Sunda gitu ya foodies. Nah di Thailand biasanya pakai daun kerating sejenis daun petai Cina yang punya cita rasa manis. Kombinasi ini bikin oyster salad tuh nggak cuma segar, tapi ada manis-manisnya dan ada kriuk-kriuknya gitu foodies. Dalam sehari, kedai ini bisa menghabiskan 40 kg oyster loh foodies, dimakan sambil duduk di pinggir pantai Jomtien. Waduh, rasa dan suasananya tuh makin lazis pastinya. Kedai ini baru buka dari jam 5 sore sampai tengah malam. Jadi pas banget nih buat teman menikmati sunset. Wih, mantep ya. Foodies, kalau mau cari surganya jajanan kaki lima di Bangkok, ya di kawasan Yaowarat ini nih. Sepanjang jalan berjejer lebih dari 800 pedagang kaki lima. Wow, pengen jajan apa nih? Tinggal tunjuk deh tuh. Seafood, mie, dessert, sampai jajanan legendaris semuanya ada di sini. Nah, salah satu jajanan yang paling legend ada yang namanya Patonggo Sawoi. Ini ya foodies, jualan tuh emang cuma cakwe, tapi resepnya udah turun-temurun loh selama 40 tahun. Seru banget ternyata ya di samping ini ya. Semakin malam kayaknya semakin rame gitu. Banyak banget dari ujung ke ujung aku lihat makanan semua. Tapi aku pengen cobain cemilan yang mirip-mirip kayak roti yang lagi viral. Itu katanya sih enak banget ya. Nama Patonggo Sawoi ini mulai booming sejak tahun 2018 setelah masuk Michelin Guide Thailand kategori Vibe Gourmet. Sejak saat itu, antriannya nggak pernah putus dan jadi destinasi wajib turis yang datang ke Chinatown. Wah, agak-agak shock ternyata pas nengok ke belakang. Rame banget. Perasaan tadi nggak serame itu deh. Dan ini pilihannya banyak juga foodies ya. Ada macam-macam nih, ada pandan, custard, condensed milk, coklat, karamel, strawberry jam, and marmalade. Marmalade apaan tuh ya? Hi, where you come from? South Africa. Oh, South Africa. Is there similar food like this in your country? No, okay. Halo. Which one favorite? Oh, pandan, condensed milk, coklat, half-half. Oke. Neng, pandan, and condensed milk half-half. Adonan cakwe yang difermentasi minimal 4-6 jam di dalam kulkas lalu digoreng sampai mengembang. Setelah itu baru deh tuh dipanggang lagi di atas bara api. Hasilnya lebih ringan, nggak terlalu berminyak dan ada aroma smoky-nya. Renyah di luar tapi tetap lembut di dalam. Dari samping Chinatown Bangkok kita makan Patonggo panggang. Manis, pasti manis. Karena dari si toppingnya ini, tuh, si susunya itu udah manis banget. Terus kalau untuk tekstur, bagian luarnya ini dia crispy garing gitu kan tuh, karena memang digoreng dulu sebelum dipanggang. Nah, tapi dalamnya ini nih tuh ya, walaupun di dalamnya warna putih, tapi ini udah mateng banget, beneran deh. Nih, luarnya coklat, dalamnya putih, semua adonannya udah matang sempurna gitu. Ada sekitar 10 varian topping yang tersedia di sini. Tapi kalau mau coba best sellernya, pilih topping condensed milk dan juga pandan custard. Dia padat banget. Nih ya. Foodies lihat sendiri kan. Tuh. Jadi kalau cakwe itu kan banyak bolongnya foodies ya. Tapi kalau ini enggak, tetap bolongnya sih ada ya. Tapi dia tuh padat banget. Karena padat,
Jadi kita butuh agak sedikit effort untuk mengunyahnya. Nah, foodies, karena ini milknya tuh yang condensed milk, jadinya tuh kalau bahasa anak sekarangnya itu susunya tuh susu banget gitu kan. Karena emang kental dan lebih pekat gitu loh. Nah, selain itu aku juga udah pesen yang pandan. Wow. Dari jam 5 sore sampai jam 11 malam, kedai ini bisa menjual lebih dari 1000 potong cakwe loh foodies. Gak heran ya kan kalau antriannya bisa sampai 1 jam. Yang susu oke, yang pandan juga nggak kalah oke-nya. Dua-duanya enak. Mau yang original juga bisa, mau yang digoreng aja juga bisa, atau digoreng plus dipanggang juga ada. Toppingnya macam-macam, es krim ada, coklat ada, susu ada, pandan ada, pokoknya banyak dan lengkap. Harga cakwenya mulai dari 50 baht atau sekitar Rp27.000. Tergantung toppingnya ya foodies. Cus kalau ke Bangkok, mampir-mampir ke sini, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Dia full rempah ya, jadi digodok langsung pakai si tulang-tulangannya ini. Jadi ada kaldunya, ada wangi kunyitnya. Wah, komplit sih. Mantap pedis. Wadidaw, berbuka lapak, bongkar gerobak, udah langsung diserbu sama pembeli nih foodies. Lontong kikil masam viralnya emang no play-play. Karena modal 20.000 udah dapat lontong kikil yang enak dan banyak foodies. Eits, ada juga loh menu soto tulang sumsum dan juga bronggalan yang lazis pakai banget guys. Yuk kita ambil antriannya foodies and gaskan. Lihat baru datang, baru buka. Lihat aku dapat antrian tuh 27. Buset dah. Sudah datang jam berapa ke sini biar dapat tuh. Ini belum makannya udah makin rame foodies. Terbukti enak nih. Langsung kita cobain yuk. Mantap. Dia kayaknya nggak pakai santan ya. Bukan kayak soto Betawi, bukan. Lontongnya dimasaknya pakai daun pisang pas ini. Wow. Lembut banget. Ini bagian urat sapinya nih. Wah. Kenyoy-kenyoy. Wow, nggak bau, kenyal, legit, nggak heran ramai banget ya. Karena waktu terjangkau, cuma 20 ribuan, dapatnya banyak, enak. Foodies, kikilnya bisa lembut pol kayak begini bukan hasil presto, tapi kena direbus malaman 7 jam pol. Wow. Wah, kalau nonton Deracin Trans 7 udah sampai happy ending deh tuh, asik. Nah foodies, sebelum dimasak bareng sama kuah kuningnya, kikilnya direbus dulu pakai daun jeruk, daun salam, dan juga serai biar aromanya bersih and wangi. Bu, infonya langganan di sini. Ya, Berapa kali seminggu makan di sini, Bu? aduh, hampir setiap minggu. Waduh, apa yang bikin Ibu balik lagi ke sini buat makan, Bu? Selain kuahnya segar, Iya. kikilnya Hah? itu lembut banget. Betul, setuju foodies. Biasanya kalau kesini pesannya yang mana, Bu? Lontong kikil sama sumsum. Waduh, sepaket komplit ya. Ya. Foodies, jualan dari tahun 2023 nih, pelanggan setianya masa makin banyak. Mau cuaca panas terik sampai hujan pun tetap diserbu pokoknya. Mantap! Ronde kedua. Bronggalan. Lihat tuh. Wah. Tuh, lihat tuh. Wah, mantep banget. Cobain foodies. Ini aku yakin dia masaknya lama ya, sampai bisa dapat tekstur yang empuk dan lembut kayak begini. Nah foodies, kalau kikil diambil dari bagian betis sapi mulai dari lutut sampai sendi kaki, bronggalan ini bagian bawahnya lagi nih, tepatnya antara sendi dan juga tulang telapak kaki sapi. Nah yang seru dari bronggalan, bagian ini ada campuran tulang kecil, urat, kikil, dan juga sedikit daging sapinya. Makanya yang makan oto puas deh tuh, kan udah dapet semua dalam satu mangkok. All in, ahai! Tuh, foodies, lihat ya. Dia masaknya sampai bumbunya medok masuk ke dalam bagian-bagian sini tuh. Dan lihat deh, tuh kan,
kenyal-kenyal gitu, empuk. Wah, ini kalau kalian makan yang porsi standar, itu dipotong-potong. Tapi kalau ini masih utuh tuh, tapi tetap empuk, enak dimakan. Dia full rempah ya, jadi digodok langsung pakai si tulang-tulangannya ini. Jadi ada kaldunya, ada wangi kunyitnya. Wah, komplit sih. Mantap pedis. Nah foodies, info penting nih, Bronggalan ini tuh edisi terbatas karena Masam hanya bawa 5-8 porsi aja setiap porsi. Wih, beneran kudu rebutan ini. Siapa cepat ya dapet lah ya. Alrighty then, yang gak kalah limited nih guys, ya ini nih si tulang sumsum. Dalam sehari cuma ada 15 porsi aja. Wadidaw. Tempat boleh pinggir jalan, banyak motor lewat, tapi makanannya gak ada lawan. Nih sumsumnya, makannya gini nih. Kasih kuah ke tengahnya. Wah. Wah. Coba nih foodies. Wah, sumsumnya lumayan banyak loh. Karena kan tulangannya gede kan. Creamy, gurih banget. Foodies, kuah kuningnya ini tuh beneran gurih kaldu alami banget. Dapat hint rasa pedas rempah dari kunyit, lengkuas, kemiri, dan juga jahe ketemu sama sumsum yang gurihnya mantep dan isinya tumpe-tumpe. Kebayang nggak tuh segimana lazisnya? Pantes itu ya Bang Pin atau seruput terus. Tuh, ada bagian ininya foodies. Wah, tuh kan. Ini bisa diambil. Tuh. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Yang originalnya enak, yang tadi yang ini juga enak nih. Wah, penuh dagingnya, lembut, dan juga sumsum. Kalau misalkan foodies yang creamy, yang asin, yang gurih, yang ngaldu banget, cobain sumsumnya. Yang doyan asam segar atau pedes-pedes mantap, boleh tambah perasan jeruk nipis dan persambelan yang udah disediain. Racik sendiri biar sesuai selera deh tuh. Wah, foodies, ini wajib cobain ya. Buat foodies yang tinggal di Jaktim, datang ke sini, mereka bukanya pagi jam 7, lontong kikil Masam. Datangnya jangan sampai kesiangan ya. Untuk info lengkapnya, foodies bisa langsung barcode aja di bagian sini buat detail jam dan lokasinya. Jangan sampai kehabisan nih foodies, karena jam 11 siang biasanya lapak Masam udah tutup. Kikilnya udah pada ludes. Sudah tercep datang nih dari pagi, ambil antrian biar kebagian dan ngerasain lontong kikil harga 20 ribuan. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Wah, pagi-pagi, kena begini, anget-anget. Terima kasih. Pesennya gimana Tuhan? Ini ada how to order nih. Ah iya. Siapa yang mau peragain duluan nih? Kamu aja deh. Oke. Aku mau pesen. Ini gimana ini? Corn. Oke. Aku mau pesen corn 2. Gimana rasa tadi? Rasa ya? Gini ya? Rasa. Early Grey. Iya, Earl Grey. Bener? Iya bener. Foodies, aku mau coba juga deh. Kalau yang ini gimana? Ubi 2 rasa mix. Iya. Oke. Gitu. Wah. Terima kasih. Sama-sama. Ternyata kita bisa, Budi. Seru banget itu pesennya kayak gitu, Foodies. Spesial banget kan foodies jajan di Sisi Manis Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini. Selain bisa nikmatin dessert yang enak-enak, kita juga bisa ketemu sama kakak-kakak spesial ini nih. Semua pegawai di sini adalah para penyandang disabilitas. Meski tanpa kata, interaksi lewat bahasa isyaratnya tetap cair dan seru kok. Gak usah takut gak bisa, tinggal ikutin panduannya aja kayak Fatu sama Farhan tuh foodies. Sudah ada pesanan kita. Udah jadi noti. Wih. Wah, terima kasih. Cobain kali ya. Foodies. Tuh Foodies. Cobain. Mau cobain sekarang ya? Cobain tuh. Enak. Enak, Pak. Enak. Iya, enak gini. Enak nih, Han. Gini. Oh, nyolek dagu udah. Iya. Ah. Enak tuh gini, Foodies. Enak, Foodies. Kayaknya kita cari bangku yuk. Yuk. Dadah.
Duduk sini aja yang deket. Oh dia Foodies. gampang melt ya. Iya, nah ini foodies ciri-ciri es krim yang base tuh beneran susu, gampang cair. Dia baru jadi aja langsung melt no. Tumpah-tumpah Foodies. Nah, Terus tehnya tuh berasa banget ya nggak sih? susunya juga jadi mix gitu. Enak. Foodies di sini tuh menu es krimnya bisa pilih pakai cup atau cone, tapi yang paling sering diburu tuh si cone-nya ini nih. Terus pilihan rasanya juga agak berbeza ya. Kalau biasanya es krim itu selalu ada rasa vanilla, mereka malah bikin rasa Early Grey. Makin spesial lagi karena pakai seduhan daun teh asli. Wih, aroma tehnya tuh berasa banget. Nggak cuma numpang lewat doang lah ya. Terus es krimnya juga dibikin pakai fresh milk, makanya teksturnya tuh lembut dan juga creamy. Nah, kalau yang satu ini nih Foodies, ubi brulee yang dipaduin sama es krim rasa mix. Perpaduan coklat premium and early grey gitu Foodies. Ih, mantep banget. Kita sikat guys. Ubinya Foodies lembut banget. Pelahnya itu nggak manis, jadi dia tuh balance. Ubinya yang manis. Ubinya manis. Ubinya yang manis. Ubinya manis. Wah, aku mau cobain es krimnya terpisah dulu deh. Oke. Gitu, karena kan tadi nyobainnya yang Earl Grey-nya doang, yang tehnya doang. Nah ini tuh yang mix nih Foodies tuh. Cobain. Coklat, terus ada hint-hint dari tehnya. Ih, seger banget. Namanya juga mix ya. Iya, enak banget. Ubinya tuh nggak asal pilih loh ya Foodies. Mereka pakai ubi cilembu yang diolah jadi puree sampai kayak teksturnya lembut dan juga creamy. Habis itu dipaduin sama cream cheese dan ditaburin sama gula pasir. Terus di torch sampai bagian atasnya caramelize. Wih, mantul. Ubinya doang nih. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana tuh? Ini kalau sendiri doang ubinya lebih berasa. Iya kan? Jujur enak banget ubinya manis Foodies. Lembut banget kan? Banget. Manisnya manis natural gitu. Ini lembut dari ubinya. Dapat. Melt gitu langsung di mulut, ditambah dingin dan manis creamy dari es krimnya. Ih, cakep banget Enak kan? rasanya. Apalagi dia ada ininya, karamel-karamel. Nah itu dia, Oh. masih crunchy-crunchy-nya gitu, Foodies. Kamu kayak nggak bisa berhenti makan. Ubi es krim ini harganya 30.000 ya Foodies. Aman dong, nggak worry dompetnya kering kalau ketagihan. Tapi kalau ubinya diganti sama singkong talas enak kagak? Ada. Udah makan pakai ubi aja lah. Udah paling cocok sama ubi. Anaknya Kalau misalkan Foodies mau kesini, itu gimana caranya tuh? gampang Foodies langsung aja scan QR yang ada di layar. Pokoknya Foodies kalau mau dapetin makanan yang seru, enak, dan receh, jangan lupa nonton Makan Receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Iya. Wah, Foodies. Foodies bisa lihat nggak sih dagingnya berlimpah banget. Wah. Ini berasa banget gurih karena aku merasa ini susu sama butternya tuh bener-bener kombinasi yang sempurna banget, Foodies. Dan bukan kayak opor biasa, ini kayak opor yang unik banget, Foodies. Foodies, ada opor sekte kekinian nih. Bukannya pakai santan, tapi kuahnya malah pakai susu plus butter. Wih, cocok nih ya buat yang demen makanan anget and gurih-gurih enyoy. Foodies, kali ini Cigul mau nyobain opor yang bukan opor biasa, Foodies. Dan biasanya kan opor tuh ayam. Ini unik banget karena di sini ada opor tapi pakainya daging sapi. Yep, potongan daging sapinya juga royal banget nih Foodies. Kayaknya sih bisa nih buat nasi 2 porsi mah. Ais begitu disiram kuah yang creamy, aromanya langsung menyeruak ke hidung. Wangi banget ya Foodies. Wah, ini sih gurih banget, Foodies. Gurih banget. Coba aku cobain lagi.
Bener kan, Cigul atau jatuh cinta deh tadi seruputan pertama. Kuah susu plus butternya ini emang segurih itu. Kawin banget sih sama kaldu dari daging sapinya. Mantap. Wah, wow. Aku ngerasa ada bumbu yang masih bisa dikunyah gitu loh, Pudis, kayak grenjel-grenjel gitu. Mungkin ini rempah-rempahnya yang masih ada banget wujudnya. Terus ini berasa banget gurih karena aku merasa ini susu sama butternya tuh bener-bener kombinasi yang sempurna banget, Pudis. Kayak bener-bener menghin banget rasanya. Dan bukan kayak opor biasa, ini kayak opor yang unik banget, Pudis. Yes, rasa umami yang ternyata nggak cuma dari butter, tapi juga rempah asli nih foodies. Lama-lama jadi kayak masakan fashion, yes. Local Miss International. Yap, rempah asli Indonesia, surprisingly tuh jodoh banget loh dipadu sama kuah susu yang mirip kayak saus carbonara ala Italia, foodies. Wah, Pudis. Pudis bisa lihat nggak sih dagingnya berlimpah banget. Wow. Wah, ini baru minal aijin wal faizin ya, Pudis. Mohon maaf lahir dan batin. Kita kayak bahas lagi lebaran ya. Tuh, wow. Opor susu butternya ini approve, beneran enak banget, nggak pakai enek. Sip, lanjut yuk kita cobain sate buntelnya yang nggak kalah spesial nih. Sate buntel, Pudis. Kalau biasanya nih sate buntel itu kan dari sapi ya, Kak ya? Betul. Nah, ini tuh bukan sapi. Coba tebak, dari apa, Kak? Ayam. Wah, betul. 100. Jangan lupa sambal kecap yang jadi bestie, biar rasanya makin ulala. Belum nyobain kan? Ayo kita cobain bareng-bareng. Boleh banget. Kita cheers dulu dong. Cheers. Wah, lembut banget. Dan hati-hati, ke gigi cabenya berasa pedasnya ya. Kita challenge Cigul yuk foodies. Gimana kalau makan sate buntulnya dibarengin sama opor? Nah lo, sektor mana lagi nih? Sate buntul plus opor plus daging, way away. Foodies bisa lihat. Ini kombinasi yang luar biasa ya, super rame meriah duar pokoknya ya, Foodies ya. Yummy. Kita cobain. Wah, jujur jadi lucu karena ada rasa manisnya, Foodies. Mau nyobain langsung opor sekte kekinian ini foodies? Boleh, lokasi warungnya ada di Bilangan Poris di Kota Tangerang. Bukanya mulai dari jam 4 sore ya. Seporsi opor ayam dengan telur serta nasi harganya 20.000 aja. Cocok banget nih buat ngangetin perut saat lagi kesepian. Maksudnya saat cuaca dingin gitu foodies. Cobain. Foodies, makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan.